Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwanu fiddin, ibu-ibu, bapak, saudara-saudara, jamaah salat maghrib dan salat isya insyaallah, musholla al-hidayah rahimakumullah. Alhamdulillah, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur tentunya kita bersama dimudahkan untuk menjalankan ketaatan, dimudahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, ibadah salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan ketaatan yang sudah kita kerjakan adalah ketaatan yang memang benar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, malam hari ini insya Allah kita akan bersama dengan salah satu muamalah antar manusia yang harus benar-benar kita perhatikan. Kita akan bersama dengan adab-adab yang berkaitan dengan masalah hutang piutang. Berkaitan dengan hutang piutang, kita tahu inilah perkara yang diperhatikan sekali di dalam agama kita. Bahkan di dalam Al-Quranul Karim tidak ada ayat yang paling panjang yang diturunkan oleh Allah melebihi daripada ayat masalah hutang piutang. Ayat masalah hutang piutang itu satu halaman full, dia satu ayat. Tidak ada ayat yang lebih panjang yang diturunkan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim melebihi daripada ayat yang bicara masalah hutang. Artinya apa? Ini perkara yang benar-benar sangat diperhatikan. Perkara yang boleh jadi menentukan keselamatan seseorang di dunia dan di akhirat. Namun sayangnya, mohon maaf, sebahagian dari kaum muslimin, sebahagian dari hamba-hamba Allah, dia meremehkan masalah hutang. Padahal ini masalah yang sangat berat. Sampai salah satu tolak ukur orang itu apakah dia orang yang baik atau tidak, di antaranya adalah bagaimana dia bermuamalah berkaitan dengan masalah hutang. Kita tahu ada 3 hal yang pernah disebutkan oleh para sahabat untuk menguji karakter seseorang apakah dia baik atau tidak. Yang pertama adalah ketika muamalah berkaitan dengan masalah hutang. Apakah dia benar, apakah dia baik ketika muamalahnya berkaitan dengan masalah hutang. Yang kedua adalah ketika orang itu pernah diberikan amanah, apakah dia memang benar jaga amanah tersebut. Apakah dia perhatikan atau tidak. Yang ketiga adalah untuk menguji karakter seseorang itu, kata para sahabat, kita harus lihat bagaimana pada saat kita pernah bersafar dengan dia. Apakah dia memang benar orang yang baik sebelum safarnya. Karena ketika seseorang bersama seorang muslim 30 menit, 1 jam, 2 jam itu masih bisa mempertahankan karakter baik. Tapi kalau sudah semingguan, 2 pekan, maka siapa dia yang sebenarnya itu terlihat. Apakah dia seorang yang emosional atau orang yang memang benar-benar penyabar. Nah, itu dilihat di antaranya adalah ketika kita pernah bersafar dengan orang tadi. Masalah hutang piutang ini masalah yang sangat berat, bukan masalah yang ringan. Sampai disebutkan dalam hadis yang sangat masyhur, ketika ada salah satu sahabat Nabi SAW meninggal dunia, kemudian orang tersebut dimandikan, kemudian dikafani, kemudian disiapkan untuk disolatkan oleh Rasul dan para sahabat. Nabi kemudian diminta untuk mensolatkan orang tersebut. Tapi di saat Nabi akan mensolatkan orang tersebut, Nabi punya kebiasaan. Hal alaihi dain, kata Nabi. Nabi punya kebiasaan untuk bertanya kepada para sahabat, apakah orang yang akan kita salatkan ini dia punya hutang, kata Nabi.
Yaitu kebiasaan yang melekat pada diri Nabi setiap Nabi akan melaksanakan sholat jenazah. Kalau mungkin di zaman kita hari ini tidak ada yang seperti itu, langsung dibikin pengumuman, paling tidak 3 model pengumuman yang biasa kita dengar. Yang pertama ucapan terima kasih, yang kedua permohonan maaf, yang ketiga adalah masalah hutang. Dan itu pun dipraktekkan Rasul SAW, khususnya bicara masalah hutang. Nabi sebelum melaksanakan sholat jenazah, Nabi senantiasa bertanya kepada sahabat, hal alaihi dain, kata Nabi. Orang yang akan kita sholatkan ini, apakah dia punya hutang, kata Rasulullah. Kalau seandainya orang inilah orang yang punya hutang, dan tidak ada yang menjamin, atau belum diselesaikan, dan tidak ada yang menjamin, maka Nabi tidak akan pernah mensolatkan. Maka ketika Nabi bertanya kepada para sahabat, hal alaihi dain, apakah dia punya hutang? Sahabat yang mengetahui orang ini mengatakan bahwasanya na'am ya Rasulullah alaihi dinaran. Dalam riwayat yang lain alaihi dinaraini. Benar ya Rasulullah, dia punya hutang 2 dinar. Dia berhutang 2 dinar ya Rasul. Maka Rasul ketika itu mundur. Bayangkan Nabi akan melaksanakan sholat jenazah, Nabi mundur. Kata Rasulullah, ini urusan kalian. Sholatkanlah kalian, kata Rasulullah. Dan saya tidak ikut mensolatkan. Sampai di belakang Abu Qatadah, sahabat Nabi, di belakang dia berkata, ya Rasulullah, dinaraini alayya. Ya Rasulullah, 2 dinar yang orang itu berhutang, saya yang jamin ya Rasul. Kita sholatkan saja ya Rasulullah. Nabi berkata kepada Abu Qatadah, ya Abu Qatadah, dinaraini alayka aghariman anta ya Abu Qatadah. Wahai Abu Qatadah, 2 dinar yang dia berhutang, apakah benar engkau yang akan membayarnya? Naam ya Rasulullah, benar ya Rasulullah. Dan itu diulangi Nabi sampai 3 kali. Agharimun anta ya Abu Qatadah dinaraini alayka. Wahai Abu Qatadah, 2 dinar yang dia berhutang, apakah benar engkau selesaikan? Benar ya Rasulullah. Barulah Nabi kemudian mensolatkan orang tadi. Maka kemudian dikuburkan orang tadi. Selesai disolatkan, dibawa kemudian dikuburkan. Besoknya Nabi mencari Abu Qatadah yang menjamin orang tersebut untuk menyelesaikan hutangnya. Maka Nabi bertemu dengan Abu Qatadah. Rasulullah langsung bertanya, ya Abu Qatadah, ma fa'alaka bi dinaraini. Wahai Abu Qatadah, 2 dinar yang engkau berjanji untuk menyelesaikan, apakah sudah engkau tuntaskan? Ya Rasulullah, orang itu baru meninggal kemarin. Seakan-akan Abu Qatadah itu meremehkan. Hanyar meninggal ya Rasulullah. Tenang aja ya Rasul. Ulun bayar kena ya Rasulullah. Ulun bayar, kata Abu Qatadah. Ya sudah, Nabi kemudian melewati Abu Qatadah. Besoknya Rasul secara khusus mencari Abu Qatadah dan Nabi bertemu dengan Abu Qatadah dengan pertanyaan yang sama. Ya Abu Qatadah, ma fa'alaka bi dinarain. Wahai Abu Qatadah, 2 dinar yang dia berhutang 2 hari yang lalu, sudah engkau selesaikan? Kata Abu Qatadah, belum ya Rasulullah. Hari yang ketiga Nabi cari Abu Qatadah, kemudian bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama. Bayangkan 3 hari Nabi terus mengejar Abu Qatadah. Maka Abu Qatadah berkata, ya Rasulullah, sudah saya selesaikan. Sudah saya tuntaskan ya Rasulullah. Maka kata Nabi, laqad jaffa wa baruda jildah. Sungguh, kata Nabi, orang yang meninggal 3 hari yang lalu baru dingin kulitnya, kata Nabi. Artinya selama 3 hari setelah dia meninggal itu kulitnya panas. Kita tahu kehidupan dunia dengan kehidupan alam barzakhi itu berbeda memang. Kehidupan dunia dengan kehidupan alam barzakhi itu berbeda. Kalau dalam kehidupan dunia ini, mayoritas fisik kita yang merasakan, bukan ruh kita. Kita lapar itu fisik kita yang merasakan, badan kita yang merasakan. Kita haus kayak ulun tadi, kita yang merasakan, bukan ruh. Itu kehidupan dunia. Tapi masuk pada alam barzakhiyah, maka mayoritas yang dirasakan adalah ruh. Yang merasakan itu adalah ruh. Meskipun jasad itu kadang merasakan atau tidak. Tapi kalau sudah masuk pada alam akhirat yang sesungguhnya, maka baik fisik, baik jasad kita ataupun ruh itu sempurna. Sama-sama merasakan dengan tingkat level yang sempurna. Ini perbedaan alam dunia, alam barzakhiyah, dan alam akhirat. Kalau dalam kehidupan dunia ini yang mayoritas merasakan nikmat, merasakan sakit itu fisik kita.
Kita kalau garing kadang fisik kita yang merasakan. Lapar itu fisik kita. Ini di mana? Di dunia. Tapi kalau kita sudah diwafatkan, maka mayoritas yang merasakan itu adalah ruh ketika masuk alam barzakhiyah. Kalau sudah selesai alam barzakhiyah, ditegakkannya hari kiamat, hari akhirat, maka yang merasakan secara sempurna itu sama ruh dan jasad. Sehingga sempurnalah nikmat Allah ketika dia berada dalam sorga dan benar-benar merasa keras sekali ketika dia berada di dalam azab neraka. Orang yang meninggal 3 hari yang lalu itu kata Nabi baru saja kulitnya dingin. Baru saja kulitnya dingin. Artinya apa? Saking beratnya panas yang dirasakan oleh orang meninggal tadi sampai kulitnya pun merasa panas. Kalau ada orang yang sakit, kemudian kulitnya itu terasa panas, maka dia benar-benar sakit ketika itu. Rasul menyebutkan orang yang meninggal 3 hari yang lalu kata Nabi baru saja dingin kulitnya. Artinya dia baru mendapatkan rahmat, baru saja dia di beban yang sudah dia dapatkan ketika itu benar-benar dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gara-garanya apa? Gara-garanya hutang yang ada pada orang tersebut lambat diselesaikan. Ini kisah bayar, Pak. Apalagi yang kisah kada bayar. Begitu berat masalah hutang ini. Sampai ada sahabat Nabi SAW itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ara'aita qataltu fisabilillah fashtuhittu a'adkhul jannah. Ya Rasulullah, apa pendapat engkau kalau seandainya saya ikut berperang di jalan Allah kemudian saya mati syahid? Apakah saya bisa masuk surga ya Rasul? Kata Nabi, engkau bisa masuk surga dengan rahmat Allah. Maka Rasulullah bertanya lagi kepada orang tersebut, hal min soal, kata Nabi, apakah ada pertanyaan yang lain? Tidak ya Rasulullah, cukup ya Rasul. Dia hanya bertanya tentang masalah jihad, kemudian dia mati syahid, apakah dia masuk surga? Kata Rasul, engkau masuk surga dengan rahmat Allah. Besoknya Nabi kejar orang yang bertanya, kemudian Nabi berkata, subhanallah laqad nuzila minat tasydid. Maha suci Allah, kata Nabi, telah terjadi musibah yang sangat besar. Diulangi Nabi sampai 3 kali. Subhanallah laqad nuzila minat tasydid. Subhanallah laqad nuzila minat tasydid. Maha suci Allah, kata Nabi, telah terjadi musibah yang sangat besar. Sahabat bingung ketika itu, tahu-tahu Nabi menyebutkan laqad nuzila minat tasydid. Ya Rasulullah, ma nuzila minat tasydid? Ya Rasulullah, musibah apa yang kau maksud? Maka Nabi berkata, kalau seandainya ada orang yang berperang di jalan Allah, fakutilah fashtuhida, orang itu terbunuh kemudian dia mati syahid. Fauhiya fakutilah fashtuhida, kemudian orang itu dihidupkan lagi oleh Allah, kemudian dia ikut berperang, kemudian dia mati syahid. Kalau ada orang model yang seperti ini, kata Nabi, mati syahid sebanyak 3 kali, dan ini mustahil. Kalau seandainya ada orang yang seperti ini sekalipun, kata Nabi, yang semestinya dia berada dalam sorga, tapi dia punya hutang yang belum dia tuntaskan, maka berat bagi dia untuk langsung berada dalam sorga, kata Nabi. Ini mati syahid, Pak. Kada mati nang kada kakaruan, kada. Orang ini mati syahid. Tidak ada kematian yang terbaik, kata para ulama, melebihi daripada mati syahid. Ada orang yang sholat kemudian dia meninggal, jelas ini husnul khatimah insya Allah. Ada orang yang sedang berpuasa kemudian dia meninggal. Tapi tidak ada kematian terbaik, kata para ulama, melebihi daripada mati syahidnya seseorang. Karena ini amalan yang sangat berat. Kalau ada orang yang mati syahid sekalipun, kata Nabi, bahkan kematiannya berulang sebanyak 3 kali, dan ini mustahil. Tapi dia punya hutang, kata Rasulullah, yang belum dituntaskan, belum diselesaikan, berat bagi dia untuk berada dalam sorga. Berat bagi dia untuk berada di dalam sorga Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul itu sampai menjamin kepada umatnya, semua kalian ini akan masuk sorga, kata Rasulullah. Semua kalian itu akan masuk sorga kecuali kalian punya 3 model dosa. Yang pertama, kata Rasulullah, al-kibr. Kalau kalian punya rasa sombong, maka sulit kalian berada dalam sorga. Yang kedua, kata Nabi SAW, ad-dain. Kalau kalian punya hutang. Yang ketiga, kata Rasulullah, al-ghulu. Orang yang mengambil harta yang bukan milik dia, atau dia menzalimi orang lain. Kalian semua, kata Nabi, dijamin Rasulullah, kalian bisa masuk sorga.
Jelas selama dia bukan orang yang melakukan kesyirikan, dia orang yang beriman. Tapi kalian harus terhindar dari 3 model dosa ini. Yang pertama al-kibr, orang yang sombong. Yang kedua kata Nabi ad-dain, orang yang punya hutang. Yang ketiga kata Rasulullah, orang yang melakukan kezaliman kepada manusia. Maka ini berat. Kalau kita mampu berlepas dari 3 perkara ini, kita bukan orang yang melakukan kesyirikan, kita dapat jaminan dari Rasul SAW. Ini gambaran bagaimana beratnya masalah hutang. Beratnya masalah hutang antar manusia. Satu muamalah yang sangat berat tapi diremehkan oleh banyak kaum, diremehkan oleh banyak manusia. Nah, ikhwanu fillah rahimakumullah. Hutang, sebagaimana kita tahu, ulama itu membagi hukum orang yang berhutang. Hukum orang yang berhutang. Yang pertama, berhutang itu hukumnya haram. Kapan? Ketika dia berhutang, dia berniat untuk tidak membayar hutang tadi. Berhutang niatnya kada membayar. Ini haram dan dia berdosa. Yang kedua, hukum berhutang itu hukumnya makruh. Kapan? Dia berhutang yang sebenarnya dia tidak benar-benar berhajat dengan uang yang dia inginkan. Dia tidak berhajat, hanya gaya hidup saja. Mau umpati gaya hidup ini kada tuntung-tuntung. Kita ikuti terus gaya hidup tidak akan pernah selesai. Orang yang berhutang itu hukumnya makruh kapan? Ketika dia berhutang, yang hutang yang dia pinjam tadi bukan keperluan yang mendesak. Maka ini hukumnya makruh. Yang ketiga, hutang itu hukumnya mubah kapan? Boleh kapan? Ketika dia benar-benar berhajat. Dan ini pun kalau dalam kondisi yang benar-benar darurat sekali. Hukum hutang itu boleh kapan? Kalau memang berhajat dan itu darurat. Rasul itu sampai setiap hari berdoa agar terhindar dari namanya hutang. Di antara doa yang biasa diminta Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Ya Allah, hamba berlindung kepada Engkau dari perbuatan dosa dan hutang. Nabi itu setiap hari berdoa berlindung dari dosa dan hutang. Ya meskipun faktanya dalam kehidupan Rasulullah itu pernah berhutang, saking beratnya hidup Nabi. Nabi itu pernah berhutang dengan orang Yahudi. Nabi itu pernah berhutang dengan sahabat Rasulullah Jabir ibn Abdullah. Nabi pernah berhutang juga dengan beberapa sahabat karena beratnya kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi semuanya dituntaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hutang itu hukumnya haram kapan? Ketika dengan berhutang tersebut dia berniat tidak ingin membayar hutang tersebut. Dia ingin mengambil harta orang lain dengan cara berhutang. Ini haram dan orang ini berdosa. Kapan dihukumi makruh? Ketika dia berhutang yang semestinya dia tidak berhajat dengan hutang tersebut. Dia sudah punya rumah, sudah cukup bagi dia. Tahu-tahu dia ambil lagi rumah yang berikutnya dengan cara hutang. Yang semestinya rumah yang dia ambil pada kesempatan yang kedua dia tidak benar-benar berhajat. Ini hukumnya makruh. Ini hukumnya makruh. Sudah bisi sepeda motor 3 buah misalnya, hendak pulang. Kemudian dia ambil lagi, kemudian dia berhutang walaupun dengan cara kredit misalnya. Ini hukumnya makruh. Ini hukumnya makruh. Jadi berhutang itu hukumnya makruh kapan? Ketika kita tidak terlalu berhajat kata para ulama. Tapi kalau kita memang benar berhajat, kita memerlukan, maka silahkan dia berhutang. Karena apa? Ini muamalah yang juga terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita masuk kepada adab-adab orang yang berhutang. Adab orang-orang yang berhutang. Kalau seandainya kita adalah orang yang berhutang, maka adab yang pertama yang harus kita pahami adalah pada saat kita harus berhutang, maka kita harus benar-benar berniat ingin membayar hutang tadi. Dalam diri kita benar-benar berniat ingin membayar. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan busyrah, memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang berhutang. Selama dia berniat ingin membayar, maka Allah akan mudahkan urusan dia. Barang siapa yang berhutang, kata Rasulullah, yang dia berniat ingin membayar hutang tersebut,
maka adallahu maka Allah akan mudahkan urusan dia untuk menyelesaikan hutangnya. Tapi ketika dia berhutang arada an atlafaha, dia berhutang ingin mengambil harta milik orang lain dengan cara hutang tadi, maka Allah binasakan dia, Allah binasakan hartanya, Allah binasakan semua apa yang dia miliki, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada pertama yang harus dipahami adalah orang yang berhutang, dia benar-benar berniat dia ingin membayar. Dia punya keinginan kuat ingin menyelesaikan hutangnya. Kalau seandainya dia dalam kondisi darurat, mau tidak mau dia harus berhutang misalnya, maka dalam kondisi yang seperti ini, dia harus berhutang dan dia harus berniat untuk membayar. Kita tidak bicara seorang pedagang, seorang yang menjalankan bisnisnya, orang bisnis, orang dagang itu hutang kemudian dia selesaikan. Ini di luar dari bahasan kita. Kita bicara orang-orang yang dalam kebutuhan sehari-harinya. Karena pedagang, pebisnis, kalau kada berhutang, kada pedagang artinya. Pebisnis kalau dia kada berhutang, itu bukan pebisnis namanya. Pasti ada hutang, pasti ada hutang piutang yang terjadi antara seorang pedagang dengan pedagang yang lain. Dan ini di luar dari bahasan yang disebutkan oleh para ulama. Kita bicara orang yang menyelesaikan hajat dan keperluannya. Dia ingin tuntaskan hajat dan keperluannya dengan cara berhutang. Atau dia ambil hutang, dia ambil uang orang lain, harta orang lain dengan cara berhutang untuk memenuhi gaya hidupnya, dan ini jelas hukumnya haram. Paling tidak minimal hukumnya makruh. Nah, seorang yang berhutang sekali lagi di antara ada besarnya adalah dia berniat ingin menyelesaikan hutangnya. Siapapun orang yang berhutang dan dia berniat ingin membayarnya, maka Allah pasti mudahkan. Allah pasti mudahkan. Sampai kata Aisyah radhiyallahu taala anha pada saat ditanya tentang hadis ini, siapa yang berhutang maka Allah akan tuntaskan hutangnya ketika dia berniat ingin membayarnya. Sampai Aisyah itu pernah ditanya, bagaimana kalau seandainya orang ini meninggal dunia dan dia benar adalah orang-orang yang fakir, dan dengan fakirnya dia harus berhutang, apakah orang yang mendapatkan beban dari apa yang dia dapatkan? Kata Aisyah, Allah akan menjamin kehidupannya di kehidupan akhirat. Ada orang fakir luar biasa, ada orang miskin luar biasa. Yang mau tidak mau hidupnya harus lari kepada hutang, kemudian kepada hutang berikutnya. Qadarullah orang ini diwafatkan sebelum menyelesaikan hutangnya. Dan dialah orang tergolong benar-benar fakir, tergolong orang-orang miskin. Dan dia tidak mampu untuk membayar, kemudian dia meninggal dunia. Kalau dari awal dia berniat ingin membayar, namun dia memang tidak mampu untuk membayar karena kondisi dia, maka kata Aisyah, orang ini akan dijamin oleh Allah sebagaimana hadis Nabi SAW pada kehidupan akhirat. Datanglah orang yang memberikan hutang kepada orang yang berhutang nanti pada kehidupan akhirat. Ketika dia tuntut, maka dia akan punya hujah, dia akan punya alasan. Maka Allah kemudian memberikan pahala kepada orang yang memberikan hutang tadi. Jadi tidak diambil pahala orang yang berhutang, tidak. Kalau dia memang dalam kondisi yang sangat berat. Tapi kalau dalam kondisi dia berhutang, tapi dia mampu membayar, kemudian dia enggan membayar, maka ini yang terkena hadis Rasulullah. Jadi yang pertama, adab besar orang itu berhutang, dia berniat ingin menyelesaikan. Kemudian yang kedua, di antara adab-adab besar orang yang berhutang itu adalah ketika dia berhutang, maka hendaknya benar-benar dia catat. Dia catat dan harus ada saksi. Dia berhutang dengan siapa, kemudian siapa saksinya. Kemudian dia sepakati kapan jatuh temponya. 1 bulan, 2 bulan misalnya, disepakati jatuh temponya kapan. Kenapa perlu saksi? Agar orang yang berhutang tadi, dia punya semangat untuk membayar hutang yang ada pada dirinya. Karena ada yang saksi dari orang tadi. Dan itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, adab besar orang yang berhutang, selain dia harus berniat untuk membayar, kemudian juga harus ada saksi. Yang ketiga adalah, kapanpun dia punya kesempatan untuk membayar hutangnya, maka segera dia selesaikan. Kapanpun dia punya kesempatan, dia punya kelapangan rezeki untuk membayar, maka dia bayar. Biasanya, kalau bayar hutang itu pas musim dapat zakat biasanya. Dia dapat zakat misalnya,
Semestinya dia mampu untuk menyelesaikan. Tapi dia tunda. Maka di sini kalau itu terjadi, orang ini telah melakukan kezoliman kepada orang yang telah memberikan hutang kepada dia. Dia tidak boleh tunda, kapanpun dia punya kesempatan dia bayar. Masalah misalnya dia punya keperluan yang lain, itu urusan nanti. Kita tahu, sampai ulama itu memberikan fatwa yang sangat keras. Kalau ada orang yang berhutang, kita bicara ini hutang orang-orang yang punya kebutuhan dan keperluan, bukan bicara hutang pedagang dan pebisnis, tidak. Ini beda urusannya. Sampai ada, kalau seandainya ada orang yang berhutang, yang sebenarnya dia mampu untuk membayar, tapi uang yang semestinya dia bayarkan untuk hutang tahu-tahu dia sedekahkan, maka ini hukumnya makruh kata para ulama. Sedekah itu hukumnya sunnah, bayar hutang itu hukumnya wajib. Nang paling pilu itu, yang semestinya uang sedekah itu dialamatkan kepada orang yang memberikan hutang. Dihigan nah orang nang menghutangi, duit keluar 100.000 disedekahkan nonsiden. Itu kayak apa berpikirnya orang ini? Seorang yang punya hutang kata para ulama, kemudian dia punya uang untuk membayar hutang tersebut, tahu-tahu dia sedekah. Mayoritas ulama menyebutkan model sedekah yang seperti ini hukumnya makruh. Kenapa? Dia mendahulukan perkara sunnah dibandingkan perkara wajib. Saking besarnya tuntutan hutang ini, warisan itu diharamkan untuk dibagi kecuali hutangnya sudah bebas. Mimba diwasiyati yusi biha auden kata Allah. Kalian jangan pernah bagi warisan kata Allah sampai orang yang meninggal tadi, yang meninggalkan harta waris, dia punya hutang, maka harus selesaikan hutangnya. Warisan tidak boleh dibagi sampai dituntaskan dulu hutang orang yang meninggal tadi. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, di antara adab besar orang berhutang itu adalah kapanpun dia punya kesempatan untuk bayar, dia bayar. Dia punya rezeki, dia punya kelapangan rezeki untuk bayar, dia bayarkan. Masalah dia punya keperluan yang lain itu nanti. Karena kalau dia sudah bayar, dia bisa berhutang lagi. Orang tidak akan dan sulit untuk memberikan hutang yang kedua ketika hutang yang pertama belum tuntas. Ada orang yang berhutang, kemudian dia belum bayar. Belum bayar, hendak berhutang lagi lawan orang tadi. Berat bagi orang tadi. Jangankan orang tadi, kita nang berhutang, mau ulangi hutang lawan orang tadi pun kada nyaman juga. Apalagi nang memberi hutang. Kita nang berhutang lawan si fulan. Dan belum selesai hutang kita. Kemudian kita datang lagi kepada orang tadi untuk meminta hutang. Kondisi yang seperti ini pun berat bagi kita, apalagi orang yang memberikan hutang. Dia punya kelapangan untuk membayar, ya sudah dia bayarkan dulu. Masalah nanti berhutang lagi, ya sudah dia ulangi lagi. Karena sekali lagi, pada saat orang tersebut mampu untuk membayar hutang, kemudian dia enggan untuk membayarnya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maslul ghani dzulmun, menahan harta yang dimiliki oleh orang lain yang semestinya dia bayarkan hutang tersebut, ini kezoliman. Kalau 10 hari dia tahan, 10 hari terus dia melakukan dosa. Kalau dia tunda hutangnya sampai setahun berikutnya, setahunan terus orang ini berdosa dengan orang yang memberikan pinjaman tadi. Sampai Rasul menyebutkan, ketika ada orang yang berhutang kata Rasulullah, kemudian dia tidak membayarnya padahal dia mampu membayarnya, maka sungguh kata Nabi, kehormatannya halal untuk dihancurkan. Dia boleh dighibah habis-habisan. Dighibah dalam artian, hati-hati kamu lawan inya berhutang gak ada bayar. Dia sebarkan kepada orang lain, silahkan kata Rasulullah. Ada orang yang berhutang, yang ketika dia berhutang, yang sebenarnya dia mampu untuk membayar, maka model orang yang seperti ini kata Rasulullah telah melakukan kezaliman. Yang kedua kata Nabi SAW, kehormatannya halal untuk dihancurkan. Artinya apa? Dia boleh dighibah habis-habisan. Ghibah hanya masalah hutang, jangan menghibah bininya, jangan menghibah anaknya dan yang lainnya, tidak. Dia ghibah apa yang telah dilakukan masalah hutang tadi. Kita boleh sebarkan kepada orang lain, si anu berhutang gak ada bayar. Untuk apa? Untuk menyelamatkan orang lain. Dan ini hukumnya diperbolehkan.
Nah, ikhwanu fiddin rahimakumullah. Kemudian apalagi adab-adab besar bagi orang-orang yang berhutang. Selain dia kalau dia punya kemampuan untuk bayar, dia harus bayar. Di antara adab besar juga orang-orang yang berhutang tadi adalah hendaknya dia senantiasa terus berdoa. Minta kepada Allah agar dimudahkan untuk menyelesaikan hutangnya. Dia doa. Dia minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau memungkinkan bagi dia, kalau memungkinkan bagi orang-orang yang berhutang tadi, kalau dia mampu untuk membayar, sebelum jatuh tempo maka dia bayarkan. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, di antara manusia terbaik adalah orang yang baik bermuamalah masalah hutang. Di antara ciri khas muamalah baik masalah hutang itu adalah jatuh tempo tanggal 30 misalnya. Dia bayar tanggal 20, orang ini orang baik. Kita kalau ingin coba karakter seseorang, dia pinjam uang dengan kita, berhutang dengan kita. Kemudian kita berikan tempo, ini 30 hari lah. Dia harus berikan tempo, karena itu perintah Allah. Perintah Allah harus ada saksi, perintah Allah harus ditulis. Perintah Allah juga harus ada waktu yang disepakati. Setelah ada waktu yang disepakati, taruhlah misalnya dia harus bayar tanggal 30. Tanggal 30 misalnya bulan Februari kada ada tanggal 30. Tanggal 30 misalnya bulan Maret misalnya. Misal. Kemudian disepakati tahunnya dan disepakati bulannya dan tanggalnya. Kalau orang itu adalah orang yang baik, dia menepati tanggal tadi. Kalau orang itu adalah orang yang lebih baik lagi, maka sebelum tanggalnya dia sudah bayar. Yang paling top itu adalah dia bayar sebelum tanggalnya, sebelum waktunya, kemudian dia tambahkan lagi. Ada orang yang berhutang, taruhlah misalnya tanggal 30 jatuh tempo. Dia bayarkan tanggal 20, di tanggal 20 tersebut kemudian dia tambahkan lagi. Sebagai rasa terima kasih baginya untuk orang yang telah memberikan bantuan kepada dia. Apakah ini riba? Tidak. Ini bukan riba. Kecuali si pemberi hutang memberikan syarat harus menambah lebih, maka itu riba. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kata Jabir ibn Abdullah, pernah berhutang kepada saya, kata Jabir. Sebelum waktunya, jauh sebelum waktunya, ila ajali musamma, sebelum waktu yang sudah ditetapkan, Nabi itu sudah bayar. Saking terkejutnya saya, kata Jabir ibn Abdullah, ketika saya berada di masjid bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saya dipanggil Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah memberikan uang, mengembalikan pinjaman yang dipinjam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di waktu yang tidak disepakati, lebih awal jauh waktunya, kata Jabir. Dan lebih hebat lagi, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu zada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul berikan tambahan lagi kepada saya, kata Jabir. Taruhlah misalnya berhutang 20 dinar, ditambah Nabi misalnya 25 dinar. Apakah riba? Tidak. Lihat bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bermuamalah dengan muamalah yang sangat baik ketika masalah hutang ini. Karena ciri khas seorang itu dikatakan baik, diantaranya dia baik ketika bicara masalah muamalah hutang. Sebelum jatuh tempo dia sudah bayar. Orang ini orang baik. Bahkan dia sangat baik. Tanggal 30 dia temponya dia bayar tanggal 30, ini pun orang baik. Karena seseorang yang sudah sepakat dengan waktu, si pemberi hutang jelas dia berharap di tanggal itu. Kita bersepakat lawan orang. Tanggal 30 ikam bayarlah. Hingga ulun bayar jasiden. Tanggal 30 kita sudah tahu 30 itu masuk duit. Tanggal 30 akan masuk duit ke rekening kita misalnya. Bayangkan ketika dia sudah berharap 15 hari sebelum tanggal 30 misalnya, sudah bahaya tanggal 30 kena ada duit aku jasiden. Tahu tuh dizolimi oleh orang ini, dia tidak bayar di tanggal 30 tadi. Maka pantas, kata Nabi, orang itu telah melakukan kezoliman. Pantas orang itu telah melakukan perbuatan dosa, kata Rasulullah. Pantas kehormatannya itu layak untuk dihancurkan. Dan itu layak. Karena kalau orang itu orang baik, dia paling tidak tepat waktu. Kalau dia lebih baik lagi lah, sebelum waktunya dia sudah bayar. Orang ini top sudah. Yang paling top itu adalah sebelum waktunya dia bayar dan dia tambahkan. Dan hakikatnya wajar kita menambahkan tadi. Kenapa? Rasa terima kasih kita. Kita ditolong orang.
Kita ditolong orang 2 juta, 3 juta, kita diberikan pinjaman. Kemudian kita bisa putar uang tadi. Dan kita ditolong orang, dan wajar ketika kita memberikan tambahan, meskipun tidak harus. Nah, kalaulah seandainya kata para ulama, ini adab orang yang berhutang, kalaulah seandainya dia tahu tidak mungkin bayar di waktu yang sudah disepakati, dia sudah tahu waktu ini tidak mungkin untuk dia bayar, maka paling tidak dia memberikan informasi, kabar, berita tentang keadaan dia kepada orang yang dia pinjam. Seorang yang berhutang, dia harus bayar sebelum waktunya. Mohon maaf, dia harus bayar ketika waktu yang sudah ditepati. Tapi kalau dia tidak mampu membayar, dia tahu, dia sudah menghitung bahwasanya dia tidak mungkin untuk membayar hutang di tanggal yang disepakati, maka dia harus berikan informasi. Dia berikan kabar dengan alasan yang sesungguhnya. Jangan dibikin-bikin alasan. Rasul ingatkan kepada kita, orang yang berhutang itu, kata Nabi, itu biasa dia akan melakukan kedustaan. Ketika dia berada pada satu kedustaan, maka dia akan masuk pada kedustaan berikutnya. Dan dia terus akan berdusta, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berhutang itu, kata Nabi, dia biasa berhutang. Kemudian dia biasa untuk menunda pembayarannya. Maka orang ini akan sangat mudah untuk berdusta. Ketika dia jatuh pada satu kedustaan, dia akan masuk pada kedustaan berikutnya. Dan itu akan berpengaruh juga pada keluarganya. Datang nang menagih hutang misalnya, pepadah lawan anaknya, padahkan abah kereda, anaknya berdusta juga. Pepadah lawan bininya, padahkan aku keluar ya, nang bininya disuruh berdusta juga. Bukankah ini terus merembet kedustaan, berada pada kedustaan berikutnya? Kalau kita jelas tidak mampu untuk membayar di tanggal yang sudah disepakati, kita harus berikan informasi dengan alasan yang sesungguhnya. Dan seorang muslim hendaknya menerima alasan tersebut. Kemudian, adab orang yang memberikan pinjaman. Adab orang yang memberikan hutang. Adab orang yang memberikan hutang, ketika kita memberikan pinjaman kepada orang lain, ketahuilah ini pahala besar. Pahalanya besar. Sampai kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapapun yang memberikan pinjaman kepada seseorang, maka sungguh dia telah bersedekah senilai dari apa yang diberikan pinjaman. Dalam riwayat yang lain, setengah dari apa yang dia berikan pinjaman. Kalau ada orang yang memberikan pinjaman 1 juta, 2 juta misalnya, maka terus dia dinilai mendapatkan sedekah seberapa nilai uang yang dia berikan pinjaman. Dalam riwayat yang lain, separuh dari apa yang dia berikan pinjaman. Kalau dia meminjamkan 1 juta, maka saban hari dia telah dihitung bersedekah 500.000. Kalau itu sampai 30 hari, sebulanan dia dianggap bersedekah terus 500.000. Walaupun hakikatnya uang itu kembali kepada dia. Nah, ini keutamaan pedagang ketika dia memberikan pinjaman. Dia terus mendapatkan pahala. Ada orang yang meminjam kepada seseorang misalnya, kemudian dia berikan pinjaman 1 juta, 2 juta misalnya. Taruhlah dia telah bersedekah sehari itu 1 juta. Kalau temponya 30 hari, maka saban hari dianggap orang ini bersedekah sebanyak 1 juta. Kita kalau bersedekah 1 juta sehari, berpikir benar. Bujur-bujur berpikir kita. Saking berpikirnya, kadang keluar duit 1 juta itu. Orang ketika pinjam dengan kita 2 juta misalnya, maka 1 juta paling tidak dianggap orang ini bersedekah. Dia tempo 30 hari, saban hari dinilai orang ini bersedekah selama 30 hari terus 1 juta. Dan ini keutamaan orang yang memberikan pinjaman. Orang yang ingin memberikan pinjaman, dia harus paham keutamaan ini dulu. Agar apa? Agar dia ikhlas. Agar dia mudah untuk membantu orang lain. Kemudian adab orang yang memberikan pinjaman juga adalah ketika waktu itu sudah ditetapkan, maka janganlah dia menagih sebelum waktu yang sudah ditetapkan. Kecuali dalam kondisi yang benar-benar darurat. Kalau tidak dalam kondisi darurat, jangan. Karena ini akan menyakiti perasaan orang yang meminjam tadi. Dia tempo 30 hari, ya sudah 30 hari dia bersabar. Dia bersabar di 30 hari ini. Kenapa dia bersabar? Dia dapat pahala. Tapi jangan dia tagih dulu sebelum di 30 hari. Kecuali kata para ulama dalam kondisi yang sangat-sangat darurat. Dalam kondisi yang sangat-sangat darurat, ya sudah.
maka hal yang demikian diperbolehkan. Dan ini adab-adab bagi orang-orang yang memberikan pinjaman. Jadi adab besar sekali lagi bagi orang yang memberikan pinjaman tadi adalah, pertama dia harus ikhlas, dia tahu ini pahala besar, pahalanya luar biasa. Kemudian dia jangan tagih sebelum tanggal yang sudah ditetapkan. Kalau 30 hari ya sudah 30 hari kesepakatannya. Jangan di otak-atik 30 harinya, sudah dia biarkan dulu. Sampai pada waktunya, apakah dia langsung ingatkan? Sebagian ulama menyebutkan ini pilihan. Kalau dia ingatkan pun tidak dipermasalahkan. Kalau seandainya orang itu memang benar orang baik, maka dia segera akan bayar. Tapi kalau seandainya dia bukan orang yang baik, maka kita sudah tahu, oh ini fulan bukan orang yang baik. Sehari aja terlambat kata para ulama, yang terlambatnya dia tidak ada alasan apapun, hanya malas, hanya koler saja, orang ini sudah dicap orang yang tidak baik dalam agama kita. Sehari aja terlambat dia bayar, yang semestinya dia mampu untuk membayar, yang semestinya dia punya waktu untuk membayar, tapi dia tunda 1 hari saja, orang ini bukan orang yang baik kata para ulama. Karena hutang ini tolak ukur. Tolak ukur apakah kitalah orang yang baik atau tidak. Makanya sekali lagi Rasulullah SAW itu banyak ingatkan kepada kita. Hati-hati kalian kata Rasulullah dengan yang namanya den, dengan yang namanya hutang. Jangan bermudah-mudah untuk berhutang. Jangan bermudah-mudah untuk berhutang. Kita hidup ini, ya sekali lagi, jangan mengikuti gaya hidup. Kada tuntung gaya hidup ini. Pian kayak apa aja, berduit kayak apa aja, kada tuntung gaya hidup ini. Ada pulang nang hanyar, ada pulang nang hanyar. Hidup ini selama kita cukup dengan apa yang sudah ada, ya sudah. Tidak perlu untuk kita berlebihan. Tidak perlu untuk kita berlebihan. Apalagi sekali lagi dengan cara mengambil hutang yang semestinya kita tidak perlu untuk berhutang. Maka sekali lagi seorang muslim berhati-hati, masalah hutang piutang ini masalah yang berat. Kita punya hutang berapa catat? 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 itu catat. 5.000 itu bisa menghalangi orang untuk berada langsung dalam surga Allah. Gara-gara dia punya hutang 2.000 kada bayar di warung kopi misalnya, 2.000 ini bisa menghalangi dia untuk langsung berada dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga bagus bagi kita, dan kita punya kebiasaan yang sangat baik ketika akan melaksanakan sholat jenazah, itu biasa pengumuman, dan fokus pada pengumuman itu adalah masalah hutang. Ingat, hutang yang harus diselesaikan. Adapun janji tidak. Janji tidak. Ada orang yang berjanji, karena aku bawa umroh ya Sidin. Tahu-tahu yang berjanji ini meninggal dunia. Apakah yang dijanjikan ini harus menuntut? Tidak. Dia tidak harus menuntut. Dan ahli warisnya tidak harus membayar orang ini harus melaksanakan ibadah umroh. Karena perjanjian ini usai selesai waktunya apa? Ketika orang ini meninggal, salah satu dari 2 orang ini meninggal dunia. Kecuali nazar, berbeda dengan nazar. Kalau ada orang yang berjanji ikam karena aku bawa umroh, tahu-tahu orang ini meninggal, apakah ini hutang? Tidak. Siapa yang dirugikan? Tidak ada yang dirugikan. Sama hukumnya karena ikam ku bawa makan bakso aja sedang. Tahu-tahu orang ini meninggal, apakah yang ini orang yang dijanjikan makan bakso ini menuntut kepada ahli warisnya, abah ikam semalam berjanji mengkar bakso? Apa bedanya dengan orang yang umroh tadi? Tidak ada yang beda. Sama-sama berjanji, sama-sama berjanji. Jadi kalau janji sekali lagi tidak harus dia selesaikan. Keluarganya tidak harus. Kecuali hutang. Kenapa? Karena hutang itu mengambil hak orang lain. Kecuali nazar. Nazar itu berjanji dan itu wajib untuk diselesaikan. Ini sudah masuk belum nih? Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.